Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Tiara Dewi, analis pengembangan kompetensi alih pertama di Lembaga Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan strategi pembelajaran pada mata pelatihan Agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar ASN berakhlak pada pelatihan dasar CPNS. Melalui paparan ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses pembelajaran yang dirancang agar peserta tidak hanya mampu memahami konsep berakhlak saja, tetapi juga mampu menginternalisasikan serta mengaktualisasikannya dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN. Sebelum saya masuk ke strategi pembelajarannya, saya akan sedikit dulu memberikan gambaran umum pembelajaran pada agenda 2 ini. Mata pelatihan Agenda 2 ini yaitu nilai-nilai dasar ASN berakhlak memiliki durasi pembelajaran yaitu 42 JP, 14 JP sinkronus, dan 28 JP asinkronus. Pesertanya yaitu dari calon pegawai negeri sipil. Tujuan dari pembelajaran ini agar peserta mampu memahami, menginternalisasikan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam pelaksanaan tugas dan jabatan. Berdasarkan karakteristik tersebut, strategi pembelajaran disusun menggunakan pendekatan yang mampu mendorong keterlibatan aktif peserta selama proses belajar. Nah, ini adalah strategi pembelajaran yang disusun dalam bentuk learning journey yang dirancang juga untuk membangun keterlibatan peserta sejak awal melalui pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan reflektif. Diawali dengan membangun kesiapan belajar dari salam, perkenalan, membangun suasana belajar, menyampaikan tujuan belajar, dan salam dan perkenalan di sini bisa kita buat dengan gamifikasi atau menggunakan barang-barang terdekat sebagai media perkenalan. Kemudian di tahap selanjutnya ada persepsi, menggali pengalaman peserta, mengidentifikasi pengetahuan awal mengenai berakhlak, kemudian menghubungkan pengalaman dengan materi pembelajaran. Ketika kita melihat peserta sudah siap untuk menerima materi, kita sampaikan materi secara interaktif. Bisa dengan diskusi kelompok juga, studi kasus, penguatan konsep. Kemudian setelah itu ada diskusi dan feedback. Di sini peserta bisa melakukan tanya jawab, klarifikasi konsep, dan penguatan materi. Umpan balik fasilitator dan sesama peserta. Di tahap yang selanjutnya yaitu refleksi, evaluasi, dan tindak lanjut. Di sini terdiri dari refleksi pembelajaran, evaluasi pemahaman, penyampaian penugasan, misal link pengumpulan tugas. Penugasan di sini bisa terdiri dari tugas kelompok dan individu. Deadline penugasannya juga disampaikan, penutup dan motivasi. Di sini bisa saling memotivasi satu sama lain antar peserta. Strategi ini menggunakan tiga prinsip utama dalam pembelajaran, yaitu student-centered learning, collaborative learning, dan experiential learning. Jadi, peserta itu berperan aktif selama proses pembelajaran, sementara fasilitator berperan sebagai pendamping proses belajar. Selanjutnya merupakan cangkupan materi yang akan dipelajari oleh peserta. Jadi pada mata agenda 2 ini, mata pelatihan agenda 2 ini mencangkup 7 nilai dasar ASN berakhlak, yaitu orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ketujuh materi tersebut akan disampaikan secara bertahap menggunakan strategi pembelajaran yang sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya, sehingga peserta tidak hanya mampu memahami konsep, tapi juga mampu menghubungkan dengan pengalaman dan praktik kerja sebagai ASN. Kita kenalkan juga kalimat afirmasi, kata kunci, dan kode etik. Jadi peserta pun akan tahu batasan-batasan antar nilai dasar. Seperti itu.
Sebagai penutup, saya dapat simpulkan bahwa strategi pembelajaran pada mata pelatihan Agenda 2 ini dirancang secara sistematis melalui tahapan pembukaan, penyajian, dan penutup dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta atau student-centered learning. Melalui strategi tersebut, diharapkan peserta tidak hanya memahami konsep nilai-nilai berakhlak, tetapi juga mampu menginternalisasikan dan mengaktualisasikannya dalam pelaksanaan tugas sebagai PNS. Dengan demikian, tujuan pembelajaran tidak hanya berhenti pada aspek pengetahuan saja, tetapi juga mendorong terbentuknya perilaku ASN yang profesional sesuai dengan core values berakhlak. Demikian paparan strategi pembelajaran yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.